Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keberkahan. Baik, alhamdulillah kita hari ini, khususnya malam ini, kita kembali lagi bertemu di dalam Startup Biz Free Class, ya. Jadi kelas gratis memulai bisnis yang ini sudah angkatan ketiga, ya, sudah batch yang ketiga, dan hari ini kita ada di hari yang ketiga. Yang hari ketiga tentu kalau totalnya 4 hari, kemarin adalah bonus untuk kita belajar platform businessku.id, sub.businessku.id, yang dimana di situ ada sebuah tools pembelajaran yang kita sebut sebagai Entrepreneur Incubator Dashboard atau EID atau EID bahasa Indonesianya. Nah, malam ini kita akan belajar hal yang tidak kalah seru, ya. Setiap malam materi-materinya ini saya susun sesuai dengan pengalaman, ya, pengalaman saya sebagai dosen, pengalaman saya sebagai pengusaha sendiri, pengalaman saya juga sebagai mahasiswa ekonomi, jurusan ekonomi. Saya juga aktif sebagai konsultan, aktif sebagai di beberapa komunitas kewirausahaan, melihat perilaku kewirausahaan, dan kemudian semua pengalaman tersebut saya rangkum menjadi sebuah materi yang diusahakan sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk diterapkan. Ini bukan hanya sebagai wawasan, bukan hanya sebagai informasi, hanya sebagai pengetahuan, tetapi ini adalah hal yang bisa segera diterapkan, segera diimplementasi di dalam bisnis kita sehari-hari. Baik, kita langsung mulai saja. Teman-teman sekalian yang ada di Twitter Space bisa melihat di halaman di Twitter Space-nya, ya, yang di atas itu ada saya share 2 kali. Yang pertama adalah nilai tambah dan faktor kali. Ini yang pertama kali akan saya sampaikan di sesi pertama malam ini. Kita malam ini ada 2 sesi. Sesi pertama tentang apa itu nilai tambah dan faktor kali. Baik, ini adalah hal yang menarik. Hal yang pertama kali saya belajar dari Pak Tung Desem Waringin, ya. Pak Tung Desem Waringin ini beliau seorang entrepreneur, beliau juga seorang yang aktif mengisi training untuk kegiatan-kegiatan training dan pelatihan kewirausahaan sejak tahun 2008, 2009 dan seterusnya, ya, sudah sejak lama sekali. Sekitar saya ikut 12 tahun yang lalu, ya. Sekarang beliau sudah menjadi pengusaha yang luar biasa sukses. Hadirlah kita malam ini bersama materi yang disebut sebagai nilai tambah dan faktor kali. Ini adalah sudut pandang yang penting sekali, yang perlu kita jiwai, menjiwai materi nilai tambah dan faktor kali. Kenapa? Karena ini sangat terkait dengan bagaimana kita memilih bisnis, ya. Jadi karena ini materi memulai bisnis, bagaimana malam ini kita memilih bisnis dengan apakah kita melihat aspek nilai tambah dan faktor kali pada sebuah produk dan atau dalam sudut pandang sebuah bisnis. Baik, kita lanjutkan ke dalam slide yang kedua, yaitu we are here, kita ada di sini nih, di kelas memulai bisnis. Kita sudah di materi yang kelima, yaitu nilai tambah dan faktor kali, di mana ini adalah tangga ketiga. Tangga ketiga itu memilih tipe bisnis, ya. Jadi memilih tipe bisnis, menentukan tipe bisnis yang tepat bagi produk dan jasa. Baik, kalau mohon maaf, ya, ada ibu saya agak kurang prima, jadi akan ada suara-suara yang tidak nyaman. Baik, 2 hari yang lalu, dua kesempatan yang lalu kita belajar tentang 2 anak tangga yang sebelumnya, yaitu memilih pembeli dan memilih produk. Nah, ketika memilih pembeli dan memilih produk ini kombinasinya sudah tepat, kemudian kita mulai memikirkan bisnisnya, ya. Apa bedanya, Pak, produk sama bisnis? Itu dua hal yang berbeda. Kalau
kita bisa saja punya pembeli dan punya produk, tapi nggak punya bisnis. Apa itu? Itu yang disebut sebagai makelar atau broker. Ya, seorang broker dia tidak perlu memiliki tipe bisnis apa-apa. Artinya dia menjadi, tentu itu sebuah tipe bisnis ya, brokerage, tapi dia tanpa repot-repot dia bisa menjalani itu seketika. Seseorang bisa menjadi seorang broker dan kemudian berhenti pada hari yang sama setelah mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika kita melihat sebuah bisnis atau tipe bisnis, kita sudah melihat sesuatu bentuk usaha yang kita bisa jalankan dalam jangka panjang, di mana kita akan urus perizinannya, kita akan urus struktur organisasinya, kita sudah mulai berpikir visi misi organisasi dan seterusnya. Nah, tipe bisnis inilah yang akhirnya menentukan pilihan kita. Jadi ketika kita sudah melihat pembeli yang punya potensi, wah pembelinya banyak nih, kemudian produknya ternyata produk yang cocok seperti ini. Kemudian itu kita melihat itu sebagai peluang transaksi. Perhatikan, di anak tangga pertama dan anak tangga kedua itu baru tahap peluang transaksi. Sementara ketika melihat peluang bisnis yang utuh, itu sudah mulai tahap anak tangga ketiga dan anak tangga keempat. Itu sebagai satu paket menjadi peluang bisnis. Dia lebih dari hanya sekadar peluang transaksi pada anak pertama dan kedua, yaitu memilih pembeli dan memilih produk. Itu sebagai sebuah peluang transaksi. Tetapi ketika kita menilai ini menjadi sebuah peluang bisnis, nah itu sudah semakin kompleks lagi, semakin besar lagi urusannya gitu. Sehingga kita perlu berhati-hati menilai sebuah bisnis dan mencermati aspek-aspek apa sih yang perlu kita perhatikan. Kalau hari pertama kita belajar tentang filosofi transaksi, ya cerita bisnis itu harus diawali dengan uang. Kemudian kita bicara tentang pembeli, tentang produk. Nah, hari ketiga ini kita mulai bicara tentang uang lagi. Ya, bisnis itu it's not just about marketing. Bisnis itu bukan hanya sekadar jualan, marketing, tapi ini duitnya mana? Ada duitnya enggak sih? Ini menghasilkan uang enggak? Menghasilkan profit enggak? Karena menghasilkan cuan enggak? Nah, itu cuan itu bicara tentang nilai tambah dan faktor kali. Nah, disinilah kita mencermati bisnis itu dari nilai tambah dan faktor kali. Baik, saya pikir sudah cukup jelas sampai di sini. Kita beralih ke slide yang berikutnya, yaitu apa sih nilai tambah dan faktor kali? Apa tujuan dari nilai tambah dan faktor kali? Yang pertama adalah ini adalah basis aspek keuangan. Ya, di tengah perjalanan kita ngomong uang lagi. Di dalam cerita memulai bisnis bukan cerita jualan, produksi, eksekusi, tapi kita di sela-sela kita selalu bicara uang. Baik, nomor 2 adalah bagaimana nilai tambah dan faktor kali dapat tercipta. Dari mana sih asalnya uang? Nah, ini cerita dari mana itu asalnya uang. Kok orang bisa sih beli rumah? Kok orang bisa sih beli mobil? Kok orang bisa sih menyekolahkan anaknya tinggi di perguruan tinggi yang bagus dan seterusnya. Nah, ini kita akan bedah ini di mana asalnya uang bisa menjadi banyak sekali. Nah, hari ini adalah waktunya bicara tentang nilai tambah dan faktor kali ya. Silakan ikuti sampai akhir sesi malam ini. Insya Allah dalam 1,5 jam kita bisa menyelesaikan materi. Yang nomor 3 adalah bagaimana rantai nilai tercipta pada sebuah ekosistem bisnis atau industri tertentu. Waduh, ya ini panjang kalimatnya, memahaminya pelan-pelan. Bagaimana rantai nilai tercipta pada sebuah ekosistem bisnis atau industri tertentu. Cara memahaminya tentu nanti saya akan jelaskan dalam materi ya. Oke, yang keempat, bagaimana faktor kali menentukan skala dan keberlangsungan bisnis ya. Bagaimana bukan hanya faktor kali sebenarnya, bagaimana nilai tambah dan faktor kali menentukan skala. Skala ini ukuran ya, ukuran bisnis dan keberlangsungan bisnis. Bisnis ini bakal lama atau enggak, atau hanya sekadar sesuatu hal yang sementara, suatu hal yang yang hanya bersifat temporer ya, hanya sekadar demam saja, setelah itu reda lagi ya. Kalau demam itu kan sebentar-sebentar. Nah, ini kita mengukur apakah bisnis ini layak kita lakukan untuk jangka panjang gitu. Sehingga cara menilainya adalah kita lihat nilai tambah dan faktor kali. Baik,
Sebenarnya nilai tambah itu apa sih? Nilai tambah itu adalah, intinya nilai tambah itu berapa sih keuntungannya? Nilai yang bertambah ya. Maka pemerintah mengeluarkan yang disebut sebagai pajak pertambahan nilai. Nah, lo ya kan. Jadi setiap nilai yang bertambah dipajakin sama pemerintah. Nilai bertambah itu apa ya? Profit artinya. Oke. Jadi dari nilai tambah adalah yang disebut, istilah lainnya adalah margin keuntungan. Margin itu apa sih? Selisih ya. Margin itu intinya margin. Wah, keren bahasa margin. Nah, kalau di Indonesia kan lebih kurang ya selisihnya berapa sih? Kalau bahasa Jawa namanya bati ya. Batinya berapa? Nah, margin itu nilai tambah adalah margin keuntungan atau selisih antara apa? Itu harga jual dikurangi dengan biaya. Itulah nilai tambah. Ya, yang berikutnya adalah faktor kali, itu adalah frekuensi dan volume penjualan. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu orang sering membeli. Hari ini beli, besok beli, lusa beli lagi. 3 hari ke depan beli lagi, 4 hari ke depan beli lagi, minggu depan beli lagi. Terus beli terus. Ya, berkali-kali. Nah, itu istilahnya berkali-kali, namanya faktor kali. Dia beli berkali-kali. Sementara volume itu apa? Volume itu adalah sekali beli, pada saat sekali proses pembelian, dia belinya jumlahnya banyak, ya, jumlah unit atau kuantitas pembelian. Jadi kalau frekuensi tadi dia beli berulang-ulang, kalau volume penjualan itu belinya banyak, intinya begitu aja. Nah, ini adalah arti dari nilai tambah dan faktor kali. Apa hubungannya kemudian? Oh, kalau ini saya juga tahu Pak, nilai tambah dan faktor kali. Baik. Sekarang kita perhatikan nanti semakin spesifik dalam sebuah produk, dalam ketika kita implementasi di dalam yang disebut sebagai rantai supply ya, kalau bahasa Indonesia rantai pasokan. Dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai produsen sampai ke retail atau penjualan eceran yang beli cuma satu. Ya, yang beli cuma satuan dilayani. Baik, ini contoh ya perjalanan, ini adalah contoh di slide berikutnya, itu perjalanan nilai tambah komoditas beras ya. Nah, di sebelah kanan atas itu ada gambar teman-teman di Twitter Space tidak semua saya sematkan di atas ya, yaitu harus melihat ke tweet saya, itu tweet yang bersambung ya. Ini kita masuk ke tweet saya yang kedua, atau kalau teman-teman di Google Meet sudah melihat presentasi ya. Baik, saya ulang pakai laser pointer dulu. Nah, ini ya, canggih memang sudah. Baik, ini adalah sebuah contoh bagaimana perjalanan beras dari mulai petani. Ini baru cuma berasnya aja ya, nggak sampai padi, nggak sampai pupuk segala macam, enggak. Karena itu bisa saja kalau kita mau membahas sampai situ. Oke, dari petani ini harga adalah 8.000 per kilogram. Artinya petani ini menjual harganya 8.000 per kilogram. Ya, petani ini menjual 8.000. Kita beli beras, sudah jadi beras ya, bukan gabah. Kita beli beras di petani itu 8.000 per kilogram. Yang beli siapa? Tengkulak. Si tengkulak ini dapat untung, dia menjual 10.000, dia untung 2.000. Tipis ya untungnya ya. Kenapa? Karena tengkulak ini harus beli dalam jumlah banyak sekali. Tengkulak ini lebih kurangnya katanya dulu bahasa Jawa mungkin ya. Karena tengkulak itu kata dasarnya adalah kulaan. Kulakan itu atau kulaan ini adalah melakukan pembelian secara grosir ya. Tengkulak ini sebenarnya pembeli grosir, pembeli dalam jumlah banyak, pedagang beras yang jumlahnya besar sekali. Dia membeli dalam jumlah, angkanya bukannya kilogram lagi, ton ya. Beli berapa ton? 20 ton, 40 ton, ya, 100 ton. Jadi tengkulak itu membeli dengan harga Rp8.000. Kemudian dia menjual kembali harganya Rp10.000. Kenapa? Karena si tengkulak ini, kenapa untungnya kok tipis? Karena dia jual dalam volume yang besar. Ya, volume lagi-lagi bicara faktor kali. Nah, begitu juga petani jualnya kan dalam jumlah besar. Masa kita kan nggak bisa beli beras di petani itu hanya satuannya kilogram. Nah, sehingga belinya harganya Rp8.000. Begitu juga
toko beras membeli di Tengkulak, atau toko beras atau pasar membeli di Tengkulak dengan harga Rp10.000, ya. Nah, dari petani ke Tengkulak itu Rp2.000, dari Tengkulak ke toko beras itu ada selisih Rp3.000, ada selisih Rp3.000, ya. Kenapa kenapa si toko beras ini kok dapat untungnya 3.000 walaupun dia untungnya lebih banyak dari si Tengkulak? Kenapa si toko beras ini lagi-lagi dia beli dalam jumlah besar? Saya beli 200 kilo ya, saya beli bukan 200 kilo lagi, saya beli 1 ton, saya beli 500 kilo. Nah, sekitar kalau tadi Tengkulak belinya 20 ton, 40 ton, 100 ton, kalau toko beras belinya lebih kecil lagi tapi tetap dalam jumlah yang besar. Si toko beras ini menjual harganya adalah Rp13.000 per kilogram. Kepada siapa? Masyarakat, ke ibu-ibu, ke rumah makan, ke restoran, catering, semuanya yang beli beras di toko beras atau di pasar, dia menjual dengan harga Rp13.000. Baik. Nah, sekarang ketika beras ini sudah dimasak menjadi nasi dan akhirnya menjadi nasi goreng, ya, di sebelah kanan atas perhatikan nasi goreng ini yang tadinya di petani cuma 8.000 per kilogram, ternyata ketika jadi sebuah nasi goreng, ya, nasi goreng itu sekali satu piring itu berapa gram ya? Perkiraan saya 200 gram ya, 200 gram kira-kira. Nah, 200 gram ini kalau dikonversi menjadi satuan kilo, setelah saya hitung itu paling murah adalah Rp60.000 per kilogram. Rp60.000 per kilogram karena dari ujung kita kan bicara satuan kilogram nih, sejak dari petani sampai ke rumah makan. Ya, jadi di rumah makan ini menjualnya adalah kalau di nasi goreng ini dihitung pakai ukuran kilogram, maka itu harganya Rp60.000 per kilogram. Coba perhatikan, ya, betapa besarnya nilai tambah. Kok dari toko beras ke rumah makan nilai tambahnya besar? Kenapa? Karena rumah makan ini jualnya satuan. Semakin jual retail, semakin kita jual satuan, ya, semakin kalau tadi volumenya kan kalau petani volume petani, volume Tengkulak, volume toko beras itu kan volume besar semua. Tapi ketika rumah makan dia tidak bicara volume, dia bicaranya frekuensi. Karena dia menjual 1 piring, 2 piring, paling banyak traktir orang berapa? 10 piring paling. Ya kan? Perkiraan sekitar itu mungkin. Nah, itu kalau di rumah makan, tapi kalau di restoran, ya, di hotel, nasi goreng di hotel, kalau di konversi di satuan kilogram, itu harganya adalah Rp200.000 per kilogram. Kenapa dari rumah makan ke hotel kok lagi-lagi banyak nilai tambahnya berlipat-lipat? Karena hotel bukan penjual nasi. Pada hakikatnya hotel itu bukan jualan nasi goreng, tapi hotel adalah menjual nasi goreng dengan suasana hotel, dengan suasana yang nyaman, dilayani dengan sopan santun. Dia bisa berbicara dengan mitra bisnis yang dia bicara bisnisnya nilainya miliaran. Ya, wajar makan nasi gorengnya harganya kalau bisa dikonversi menjadi kilogram, maka itu bisa mencapai Rp200.000 per kilogram. Perhatikan nilai tambah luar biasa dari 8.000 ke 200.000. Ya, perhatikan dari 200.000 per kilogram jadi 200.000. Inilah yang pertanyaan tadi, bagaimana nilai tambah tercipta. Nah, ini kita bicara nilai tambah. Ya, di mana rumah makan, kemudian restoran, hotel, dia tidak menjual berdasarkan volume. Ya, volumenya sekali transaksi itu cuma 1 kali, cuma 1 piring, atau cuma 200 gram atau 200 sampai 250 gram. Nah, ketika di tataran toko beras, Tengkulak dan petani ini, mereka tidak menjual dengan frekuensi,
Ya kan tengkulak kan belinya kan nggak setiap hari, sementara kalau rumah makan setiap hari frekuensi. Tapi kalau tengkulak bicaranya adalah, oh sorry, kalau kalau tengkulak tidak bicara frekuensi, betul, mereka bicaranya adalah volume. Sebaliknya rumah makan dia bicaranya adalah, ya, kok coba kita mundur sedikit. Nah, kalau rumah makan bicaranya adalah frekuensi pengulangan pembelian membeli kembali, pengulangan pembelian atau membeli kembali. Tapi kalau kalau semakin ke hulu dia bicara tentang volume penjualan dan nilai tambah. Oh sorry, yang nilai tambah lebih ke rumah, semakin ke hilir ya. Ini nilai tambahnya luar biasa ini. Sementara dari petani ke tengkulak tuh nilai tambahnya kecil sekali. Ya, karena dia bicara adalah volume. Nah, ini yang disebut ketika nilai tambahnya tinggi, faktor kalinya akan mengecil. Ketika faktor kalinya membesar, maka nilai tambahnya yang akan mengecil. Lebih kurang seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai dari hulu sampai hilir. Hulu ini apa sih? Hulu ini produsen. Ya, upstream atau produsen atau produksi. Sementara distributor itu adalah bersifat grosir atau perdagangan besar, dan kalau hilir adalah atau sebagai disebut hilir, bahasa Inggrisnya adalah downstream, dia adalah perdagangan retail, ya, perdagangan yang penjualan yang hanya melayani satuan. Oke. Ya. Sekarang apa itu hulu atau upstream? Mereka adalah produsen atau produksi. Hulu atau sebagai produsen ini dia, coba kita perhatikan ya di atas ini. Kalau produsen ini dia bukan menutup kemungkinan juga bisa menciptakan nilai tambah yang tinggi. Tentu pasti kalau hulu itu menciptakan nilai tambah pasti. Ya, tetapi tidak sebesar nilai tambah di downstream, karena downstream ini bukan bicara tentang volume penjualan. Mereka mengandalkan orang beli lagi, atau jangan-jangan bisa jadi setelah beli nggak beli lagi. Contohnya apa? Mobil misalnya, ya kan? Kalau sebuah dealer mobil atau dalam tanda kutip pengecer mobil, ya, karena dia jual satuan. Jadi dealer ini dia tidak bicara tentang volume yang besar. Walaupun mungkin saja ya ada sebuah deal terjadi, sebuah kontrak oleh institusi, saya beli mobil 100 unit nih kan. Ketika itu terjadi, maka nilai tambahnya pasti akan menurun. Kenapa? Karena ada diskon di situ. Ya kan? Ketika faktor kalinya meningkat, ya, belinya 100 unit, ini bicara faktor kali. Itu akan mengorbankan nilai tambah. Ya, ini adalah yang disebut trade off. Ya, trade off ini adalah ada pertukaran, ada keseimbangan yang terjadi di situ. Oke, nilai tambah dari produsen atau produksi, kita kembali kepada produsen atau produksi. Nilai tambah atau margin keuntungan itu adalah harga barang jadi dikurangi biaya bahan baku. Ini yang terjadi pada produsen dengan proses produksi, ya, atau harga jual dikurangi HPP, harga pokok produksi. Dan itu lebih besar lagi, tentu saja bukan hanya harga pokok produksi tapi harga pokok penjualan. Nanti kan belajar lebih dalam tentang cost accounting atau akuntansi biaya, apa beda harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan. Oke. Yang berikutnya adalah harga produksi yang murah karena produksi banyak dari bahan baku. Nah, ini penting. Menjadi seorang produsen, mungkin dia mendapatkan nilai tambah yang cukup besar. Karena kenapa? Ternyata dia mampu menekan biaya bahan baku misalnya. Nah, ini harga produksinya bisa ditekan, murah. Dan juga kenapa harganya murah? Karena lagi-lagi produksinya banyak. Ya, karena produksinya banyak.
Kemudian kualitas akan meningkat, kualitas menjadi tinggi dengan riset atau penelitian. Ya, dengan melakukan riset, melakukan sebuah studi, ya. Bagaimana sebuah produk, saya coba bagaimana ya caranya supaya produk saya ini bisa saya tekan harganya. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa meningkatkan profit margin, ya istilahnya profit margin atau nilai tambah. Kemudian bagaimana supaya bisa tercipta nilai tambah, yaitu dengan kreasi dan inovasi. Pertanyaannya, Pak, bagaimana sih Pak cara menciptakan kreasi dan inovasi? Ya, silakan dicatat, pembuka kreasi baru dan inovasi baru adalah dengan pertanyaan. Nah, ini adalah ilmu alat. Ya. Bagaimana saya bisa berkreasi, Pak? Bagaimana saya bisa berinovasi? Dengan pertanyaan. Contoh misalnya, ini ada bolpen di depan saya ini ya. Ini ada bolpen. Bagaimana ya supaya saya bisa meningkatkan nilai tambah dari bolpen itu? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bagaimana cara saya mengkreasikan dan menginovasi hanya sekadar bolpen. Caranya adalah yang pertama dengan pertanyaan. Ya, tadi sudah dibuka dengan pertanyaan bagaimana saya berkreasi dan berinovasi tentang ini. Kemudian kita membuat pertanyaan, sebenarnya coba kita balik pertanyaan. Siapa yang mau membeli bolpen ini dengan harga lebih mahal? Dengan bolpen yang sama yang katakanlah kita asumsikan bolpen ini harganya Rp3.000 misalnya. Ya, mungkin kemahalan kalau 3.000. Pertanyaannya, siapa yang mau membeli bolpen ini dengan lebih mahal? Nah, ketika kita diberikan pertanyaan itu akan muncul mulai informasi lama, memori lama yang di dalam kepala kita kemudian bermunculan. Oh, begini caranya. Iya ya, saya punya peluang untuk meningkatkan harga jual bolpen yang saya beli murah, tapi saya bisa menjual lebih mahal. Ada ide pertama adalah saya menjualnya di bandara. Di bandara ini kadang-kadang orang perlu bolpen, tapi mana mungkin ada bolpen di sekitar sini. Dia harus cari mungkin minimarket yang jalannya jauh. Mungkin ada sebuah toko minuman yang terdekat itu ternyata kok jualan bolpen. Nah, bisa jadi dia bisa jual bolpen dengan nilai tambah yang tinggi. Atau bisa jadi sebuah perusahaan bolpen dia bekerja sama dengan kalau tadi jualnya di bandara, kalau ini jualnya malah di perusahaan penerbangan. Pak, saya mau jual bolpen Pak di penerbangan. Buat apa bolpennya? Nanti bolpennya dikasih nama penerbangan Pak. Oh ya benar juga ya, boleh juga ya. Berapa jualnya? Oh kalau di atas udara itu jualnya bisa 5 kali lipat. Oh ini Rp3.000 kita bisa jual 15.000 Pak. Ketika orang butuh bolpen untuk nulis, maka ketika di ketinggian 30.000, bukan 30.000, mungkin 10.000 kaki di atas permukaan bumi, ini harganya juga menjadi 5 kali lipat, jadi Rp15.000. Oke Pak. Nah, tercipta nilai tambah baru. Ya, itulah yang disebut kreasi dan inovasi. Yang berikutnya, kita juga nilai tambah juga dari keunikan. Bagaimana kita membuat suatu hal yang unik dari ide-ide kreasi dan inovasi. Hati-hati teman-teman sekalian, ya unik itu suka samar ya dengan yang disebut sebagai aneh ya. Jadi keunikan itu tidak harus selalu aneh, tetapi kita bisa mencari ide-ide baru yang kreatif, yang itu bukan tidak harus sebuah keanehan yang mungkin orang akan merasa terganggu dengan ide-ide kreatif atau keunikan yang mereka tidak bisa pahami dan tidak bisa mengerti. Kalau keunikan tetapi bermanfaat, why not ya, kenapa tidak? Nah, ini adalah cara-cara kita meningkatkan nilai tambah dari sebuah ide bagi seorang produsen. Ya, langkah berikutnya adalah bagi seorang produsen atau yang berproduksi, oleh pengusaha yang melakukan proses produksi, mengubah barang dari bahan mentah, dari bahan baku menjadi barang jadi, menjadi barang yang baru. Ya. Setelah ini
seorang produsen dia mulai berpikir menciptakan yang disebut sebagai faktor kali. Ya, seorang produsen bagaimana Pak? Saya nilai tambah kayaknya saya udah khatam, sudah khatam, sudah paham saya, jangan ajari saya mengenai nilai tambah. Oke. Kemudian bertanya, gimana caranya saya menciptakan faktor kali? Faktor kali itu faktor kali ada dua tadi ya. Ada frekuensi, ada volume. Frekuensi beli, berulang, beli lagi. Itu frekuensi. Tetapi volume sekali beli banyak ya, sekali beli dalam jumlah grosir. Nah, bagaimana caranya penjualan dalam volume besar, yaitu pada distributor. Seperti saya sering ulangi, tugas produsen adalah berproduksi. Seorang produsen dia fokus, dia melakukan riset, melakukan pengembangan itu dalam hal meningkatkan nilai tambah. Kenapa? Kalau tidak, maka pesaingnya akan melakukannya. Satu. Yang kedua, ketika saya produsen itu sibuk berproduksi, maka dia jualannya itu sekali-sekali. Tapi sekali jualan itu langsung bikin kontrak. Ya, kontrak penjualan rutin. Kontraknya ke siapa? Kontraknya adalah di mana dia harus menjual produsen ini, penjualnya kepada yang disebut sebagai distributor, kepada reseller. Jadi teman-teman yang berproduksi, teman-teman UMKM yang berproduksi, yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, harus sibuk menciptakan reseller dan distributor. Pak, kalau saya jual satuan sendiri bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Contohnya apa? Contohnya restoran. Restoran kan mengubah bahan baku, mengubah bahan mentah, bahan makanan yang masih mentah menjadi barang jadi. Ternyata dia melakukan, kalau restoran ini, kenapa restoran bisa menjadi bisnis yang sangat besar sekali? Karena pada saat yang bersamaan dia berproduksi, pada saat yang bersamaan dia menjual eceran. Ya, sehingga inilah bisnis yang mungkin oleh volumenya paling banyak kali ya, karena dia menguasai nilai tambah dari hulu sampai hilir, dia kuasai semua. Nah, gitu kalau jualan makanan gitu. Di sini ada Bang siapa kan? Bang Andri Ababe Steak ya. Beliau jualan steak. Beliau mengolah dari bahan baku menjadi bahan baku daging mentah menjadi steak yang nikmat misalnya. Kemudian dia harus menjual ini satuan. Nah, sehingga nilai tambah yang tercipta ini besar sekali marginnya. Ya. Nah, ketika beliau mencoba, saya kok capek ya jualan satuan, kalau gitu saya bentuk reseller deh. Nah, bisa aja. Nah, ketika terjadi reseller, maka faktor kali meningkat, maka nilai tambahnya mulai menurun. Kenapa? Harus bagi profit dong bagi si resellernya kan. Sehingga dengan mengorbankan nilai tambah, maka faktor kalinya yang akan meningkat. Kecuali Bang Andri misalnya buka restoran di mana-mana, nah itu lagi-lagi faktor kali lagi. Ya, faktor kalinya bertambah. Gitu. Jadi itulah yang disebut sebagai hulu dan hilir. Tapi pembahasan pertama ini dalam hal sebagai produsen. Baik, kita beralih kepada slide yang berikutnya, yaitu tentang distributor atau grosir atau perdagangan besar. Baik, nilai tambahnya apa seorang distributor? Yaitu distributor ini tidak tertutup kemungkinan dia mendapat nilai tambah yang lumayan ya, bukan yang terbesar sih. Nilai tambah yang lumayan. Kenapa? Karena seorang distributor membeli dalam jumlah yang besar, dalam volume yang besar. Lagi-lagi bicara volume kan, bicara kapasitas. Sehingga dengan dia berani mengkontrak dalam volume yang besar, dia mendapatkan nilai tambah yang lebih. Oke, nilai tambahnya lebih. Yang berikutnya adalah nilai tambah bisa diperbesar dengan percepatan perputaran yang tinggi sekali. Perputaran itu apa? Barang masuk langsung kejual, barang masuk langsung kejual. Itu yang disebut sebagai perputaran yang tinggi atau frekuensinya tinggi sekali. Nah,
nilai tambah dari seorang grosir, orang perdagangan besar itu juga akan meningkat seiring dengan menurunnya biaya. Nah, bagaimana menurunkan biaya? Cara menurunkan biaya bagi seorang pedagang besar atau seorang grosir adalah meminimalisasi dead stock. Nah, ini orang-orang fashion paham dead stock, stok mati. Jadi kita nyimpan barang yang nggak laku lama-lama itu merugikan karena apa? Kita menyimpan barang itu kan ada biayanya, ya biaya gudang, biayanya yang menjaga, biaya antar sana sini, ongkir. Sementara kalau dari hulu tanpa mampir di gudang langsung sampai hilir, maka dia mendapatkan keuntungan lebih karena biayanya kecil. Pertanyaannya, kok dari gudang Pak? Kok dari pabrik? Bisa saja seorang distributor dia mengontrak. Nah, ini strategi ya. Ini strategi teman-teman distributor atau pedagang besar atau grosir. Dia kontrak dengan produsen, dia kontrak dengan retailer. Karena dia pedagang besar, dia berdagang jumlah besar, dia bukan produsen. Dia mau beli dalam jumlah besar kepada si produsen, kemudian kepada si retailer, dia juga ini kontrak nih sama produsen kontrak ya, sama retailer, sama pedagang eceran dia kontrak. Ini sudah mulai strategi yang lebih detail. Jadi nilai tambah bisa diciptakan dengan si pedagang besar, si grosir ini ngomong sama produsen, produsen, ini sudah saya bayar, ini sudah saya lunasin, tapi titip dulu ya di gudang sampean. Oh, jangan lama-lama Pak. Oke, tenang aja. Dibandingkan dia harus mengantarkan logistik dari pabrik sampai ke dia, kemudian dia menyimpan dan akhirnya dia sampai ke retailer, kepada si pedagang eceran, dia harus menunggu waktu, harus menunggu logistik yang harus tidak efisien, harus bermampir-mampir istilahnya. Lebih baik si produsen sudah dikontrak, Pak nanti kalau itu saya tolong dikirim langsung, nanti tim saya mobil saya akan jemput. Jadi bukan si produsen yang ngirim barang, dia si mobil kendaraan armadanya si distributor ini berangkat ke produsen mengambil barang dan tidak perlu mampir ke gudang, sehingga gudangnya diperkecil dan kemampuan kapasitas untuk gudangnya tidak perlu besar sehingga tidak terjadi idle capacity atau kapasitas yang menganggur. Nah, ini adalah sebuah strategi menaikkan nilai tambah dari seorang distributor atau perdagangan besar. Ya, lokasi yang jauh dan tersebar antara produsen dan reseller atau toko. Nah, ini adalah menjadi peluang nilai tambah. Kenapa? Semakin repot seorang pedagang eceran untuk dia mengakses produsen, disitulah ada nilai tambah tercipta. Itu yang dimaksud dengan poin yang kedua. Yang ketiga, nilai tambah juga bisa ditingkatkan dengan pelayanan dan fasilitas. Jadi pelayanan dan fasilitas bagi siapa? Bagi pedagang eceran sebagai customer-nya. Jadi customer-nya si distributor atau pedagang besar ini adalah para retailer, para pedagang eceran. Ya, itu adalah baik. Itu yang pertama adalah tentang nilai tambah. Yang berikutnya adalah tentang faktor kali. Nah, faktor kali ini adalah bagaimana penjualan dalam jumlah lebih kecil kepada reseller dan toko. Nah, maksudnya lebih kecil adalah dibandingkan dia membeli kepada produsen misalnya. Nah, faktor kali ini bisa ditingkatkan dengan dia punya jalur jaringan pedagang eceran yang lebih luas, yaitu reseller dan toko tadi. Atau pedagang eceran istilahnya juga toko ya. Nah, maka dia juga harus melakukan kontrak penjualan rutin. Kalau Anda kalau mau disuplai oleh saya, maka kita harus kontrak dulu. Kontraknya gimana Pak? Ini kontraknya seperti ini. Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Aduh Pak, saya nggak mau kontrak sih, saya maunya konsinyasi. Kalau Anda mau konsinyasi, maka Anda tidak bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Anda nggak apa-apa deh Pak, mahal sedikit daripada saya modal dan saya risiko. Lagi-lagi itu masuk ke nilai tambah. Tapi kita harus punya confidence yang kuat dengan melakukan proses konsinyasi atau titip jual istilah.
Oke, ini kita sudah selesai di tahapan distributor atau grosir atau pedagang besar. Saya berlanjut kepada hilir atau downstream ya, tadi sudah di hulu yang dari atas gunung, sekarang kita sudah mulai di laut nih, ya, ada airnya di bawah. Hilir atau downstream atau perdagangan retail. Nilai tambahnya adalah seperti tadi, harga jual dikurangi harga pembelian yang murah dalam volume besar. Yang berikutnya adalah harga jual lebih tinggi karena pelayanan, fasilitas, potongan harga, kelangkaan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah vaksinasi atau titip jual tanpa harga pembelian. Seperti yang saya sampaikan tadi, si retailer ini kenapa kok malah menciptakan nilai tambah? Padahal harga yang dibeli lebih mahal. Nilai tambah tercipta karena dia tidak mengeluarkan biaya lebih di awal. Jadi, kenapa ini juga masuk ke dalam nilai tambah? Karena keuntungan dari konsinyasi, sebuah toko itu harus punya varian produk yang banyak sehingga dia menarik. Itu kelebihan dari toko. Ketika tokonya terlihat lengkap, banyak macam-macam barang, maka persepsi konsumen akan menganggap bahwa toko ini bagus dan dia akan loyal kepada si toko ini, sehingga dia bisa menciptakan nilai tambah dalam hal persepsi di mata konsumen. Oke, yang berikutnya adalah satu lagi adalah bahwa nilai tambah tercipta karena dia biaya yang kecil sekali, sehingga dia tidak harus berisiko mengeluarkan biaya dengan dia harus membeli produk, tetapi hanya titip jual saja. Yang terakhir adalah faktor kali. Apa sih faktor kali dari sebuah retailer, dari sebuah toko? Apa sih faktor kali dari perdagangan retail di hilir? Oke, yang pertama adalah penjualan satuan kepada banyak konsumen. Dia jual satu kepada banyak konsumen. Itulah yang disebut sebagai frekuensi. Ya, sebagai frekuensi berulang dari pembeli. Karena dia bisa beli satu bisa. Ya, namanya juga toko, belinya cuma satu, kan begitu. Itulah disebut sebagai toko. Yang berikutnya adalah penjualan paket beberapa unit produk. Nah, ini bisa meningkatkan faktor kali. Bicara tentang paket, dia mengakselerasi, meningkatkan konsistensi frekuensi transaksi atau frekuensi pembelian. Nah, ini adalah faktor kali yang perlu kita cermati, sehingga nanti Kak, ini sangat berhubungan dengan materi yang berikut ya, tentang tipe bisnis. Kita mau pilih tipe bisnis yang di hulu, tipe bisnis yang di menengah ini, di tengah perjalanan, atau tipe bisnis yang perdagangan retail. Kita akan ikuti dalam materi yang berikutnya. Ya, itu bicara tentang nilai tambah faktor kali, teman-teman bisa membaca tulisan Pak Tung Dasemuarinya. Ada 2 buku beliau ya yang beliau tulis, Marketing Revolution dan Financial Revolution. Itu buku sudah lama sekali tetapi tetap legendaris, dan saya sangat merekomendasikan buku ini. Ya, kalau seandainya di kompetisikan buku-buku bisnis, yang pertama kali saya sarankan bagi teman-teman adalah membaca buku Marketing Revolution dari Pak Tung Dasemuarinya. Bahasanya lugas, banyak sekali contoh-contohnya, banyak sekali inspirasi dalam buku itu. Isinya daging semua ya. Buku Marketing Revolution ini isinya daging dan aplikatif, bukan bicara tentang statistik, bicara tentang penelitian 10-20 tahunnya lalu, bicara tentang filosofi, enggak. Ini buku praktis, ini buku yang terapan ya, sangat saya rekomendasikan. Baik, untuk materi nilai tambah dan faktor kali sudah cukup malam ini, dan semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Mungkin kita break dulu ya bagi teman-teman yang sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, gitu tadi. Yang kalau saya sudah berkali-kali tetap merasakan ada nilai tambah juga buat setiap yang disampaikan. Masya Allah, jadi rasanya Masya Allah, lama-lama kita bikin buku dan ya coach, Masya Allah. Teman-teman semua, kita memberi kesempatan kepada Bos Aswin
pelajaran startup kelas bis ini, kami tidak membuka speaker untuk menyingkat waktu. Insya Allah semua pertanyaan, semua pendapat mungkin silakan untuk kalau yang di Google Meet bisa menggunakan message yang tersedia. Untuk yang di Twitter Space silakan DM saya. Insya Allah bila sempat nanti saya pulang klik DM dan mudah-mudahan bisa dibacakan. Jadi sambil menunggu Coach Aswin mempersiapkan materi, maka teman-teman silakan mempersiapkan pertanyaan. Mudah-mudahan tadi ada satu kalimat dari Coach Aswin yang saya rasa saya sering pakai juga, bahwa satu pertanyaan adalah ilmu buat kita. Jadi satu pertanyaan teman-teman adalah ilmu buat teman-teman yang lain. Jadi mari kita sendiri bertanya agar ilmu saya juga bertambahkan. Karena ketika ada satu teman yang bertanya, baru saya berpikir, ini juga ya. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang kita kadang-kadang bingung cara menyampaikan. Baik, Coach Aswin masih mempersiapkan materi, teman-teman kami ingatkan bahwa untuk hari keempat, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu dalam waktu yang sama, jam 8 hingga jam 10. Teman-teman semua persiapkan waktunya, mudah-mudahan bisa hadir kembali pada hari keempat di hari Sabtu, hari kelima di hari Minggu, dan hari keenam insya Allah menjadi hari terakhir adalah di hari Selasa minggu depan. Teman-teman di Google Meet, fitur untuk message sudah dibuka, silakan sudah bisa memulai mengetik pertanyaannya hingga bisa dibacakan dan tidak tertinggal nanti setelah Google Meet berakhir baru saya baca. Baik, Coach Aswin, sudah siap atau masih istirahat? Sepertinya masih buk kata Coach, masih siap-siap. Ya. Teman-teman sekalian, sebetulnya kami ingin sekali membuka kesempatan bertanya secara langsung, hanya karena keterbatasan waktu. Jadi kami mohon maaf bahwa speaker tidak kami buka selama masa pembelajaran. Insya Allah semua pertanyaan silakan. Untuk teman-teman yang ada di Google Meet, kami tunggu pertanyaannya. Menurut saya si Coach tadi sudah pertanyaan yang muncul dari materi yang pertama. Tapi nanti saya nanya langsung aja deh sama Coach. Baik. Iya, insya Allah. Iya, teman-teman semua untuk yang di space, suara Teh Dila putus-putus kata Pak Sotasi. Iya, ini sinyalnya lagi kurang sahabat karena kami di Bogor ini angin sedang besar sekali. Mohon doanya karena di tempat saya hari ini terjadi gempa besar dan ada beberapa rumah. Kebetulan saya tinggal di Bogor di daerah yang di pinggiran rel kereta, sehingga banyak rumah-rumah yang terkena angin dan gentengnya pada terbang entah kemana. Jadi mohon maaf kalau sinyal kurang bagus. Mohon doa di daerah kami agar bisa kembali tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan cuaca terus baik, insya Allah, amin. Baik Coach, sudah bisa mulai atau bagaimana Coach? Ya, siap. Baik, ya siap. Teman-teman yang di Twitter Space silahkan cari page yang tentang tipe bisnis dan definisi bisnis. Coach akan memulai dari situ. Di Google kita lihat langsung share yang disampaikan oleh Coach. Silakan Coach, the stage is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke materi yang berikutnya tentang tipe bisnis dan definisi bisnis. Kembali lagi, ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, sangat terkait sekali dengan materi tentang nilai tambah dan faktor kali, ya, tentang nilai tambah dan faktor kali, di mana ini akan, ketika kita bicara tentang tipe bisnis dan definisi bisnis, saya akan mengulang-ulang istilah nilai tambah dan faktor kali. Ini adalah nilai tambah dan faktor kali, itu adalah basis dari kita menilai kayaknya saya nih cocoknya yang mana ya. Kalaupun bicara cocok atau tidak cocok, tapi paling tidak kita paham bahwa kita ini sudah memilih sebuah bisnis dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu, kepada siapa kita bermitra, kepada siapa kita bisa mencari
mencari partner-partner strategis gitu ya. Nah, dengan kita mempelajari materi ini itu lebih menguatkan kita, lebih membuka mata kita. Kalau sebelumnya kita lupa, saya ini sudah berbisnis 5 tahun, sudah 10 tahun, tapi rasanya berbisnis ini masih gelap buat saya. Nah, ini ya, sekarang mudah-mudahan dengan begini sudah lebih terang, sudah lebih bisa melihat bisnis secara utuh, sehingga itu menghilangkan ketakutan, menghilangkan keraguan, menghilangkan rasa khawatir dalam menjalani bisnis, intinya begitu. Baik, sekali lagi ini saya ulang-ulangi, di tangga ketiga ini adalah memilih tipe bisnis. Yang tadi belum saya sampaikan di depan adalah bahwa kita masih ada di zona entrepreneur, di mana zona ini adalah membahas tentang fondasi bisnis ya. Fondasi bisnis ini bahwa bisnisnya yang warna hijau ini di atas ya, mendirikan bangunan bisnis. Orang luar melihatnya bangunan bisnis ini sudah besar, padahal di balik bangunan bisnis yang besar itu ada yang disebut sebagai zona entrepreneur, di mana ini adalah yang melandasi terbangunnya bangunan bisnis. Nah, itu yang disebut sebagai zona entrepreneur. Ya, apa bedanya dengan zona profesional? Orang profesional dia biasanya melamar di perusahaan kerja, ya ada jabatan tertinggi yang namanya Chief Executive Officer, dia tinggal kerja aja, tinggal mengeksekusi saja. Karena direktur utama yang paling besar pejabatnya dia sebagai eksekutor, ya sebagai eksekusi aja. Sementara yang membangun dari nol, yang membangun cerita bisnis dari tidak ada menjadi ada, itu adalah pekerjaannya entrepreneur di sini. Ya, dan sekarang kita sudah menapaki tangga yang ketiga, yaitu memilih tipe bisnis dengan materi tipe bisnis dan definisi bisnis. Baik, intinya malam ini kita bicara ada 2 tipe utama bisnis, yaitu yang berfokus pada produk, yang satu lagi berfokus pada transaksi. Ya, ini bukan dikotomi yang dikotomi yang kaku ya, bukan dikotomi yang kaku di mana saya lebih ke yang berfokus di produk Pak, saya berfokus di transaksi, bukan. Artinya ini adalah membuat klasifikasi, ya pada kenyataannya biasanya bisa jadi kita ada kombinasi minimal 2 ya, minimal 2 dan bisa jadi 4-4-nya. Lagi-lagi kalau tukang makanan tadi, tukang bakso ya, tukang bakso keliling kampung, tok, dia produsen. Karena kenapa sih tukang bakso ini dia beli daging, dia bukan beli bakso, dia beli daging, beli tepung, sehingga menciptakan dari tepung dan daging menjadi bakso, dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Oke. Kemudian tukang bakso keliling ini sudah mulai punya merek, sudah mulai konsep produk. Bakso Wonogiri misalnya, keliling kampung, tok, wah kalau sudah buat bakso Wonogiri pasti saya beli. Ini misalnya begitu. Nah, kalau tukang bakso melakukan trading nggak, melakukan gudang nggak ke jumlah partai besar? Mungkin hampir tidak ada, tetapi terkadang penjual bakso misalnya dia mangkal di sebuah kios bakso atau warung bakso, dia ada tulisan menerima catering. Nah, ini menerima catering ini dia sudah menjalankan peran sebagai trader atau jumlah partai besar. Sekali beli kalau catering pesannya 100 porsi misalnya. Nah, itu dia melakukan penjualan dalam volume yang besar. Yang pasti keliling kampung, keliling perumahan, keliling perkotaan dan desa, itu disebut sebagai dia menjual satuan. Si abang itu paginya dia berproduksi dari bahan baku menjadi bahan jadi bakso. Produksi tahap kedua adalah dari bahan-bahan bakso yang terpisah tadi, ada mie, ada bakso, ada seledri, ada bawang goreng, macam-macam. Diramu, diracik menjadi semangkuk sajian menu bakso. Dan dia menjualnya secara satuan, yaitu retail, ya. Dan dia sudah berperan sebagai toko. Toko itu namanya apa? Gerobak bakso.
dan dia berfokus di transaksi. Jadi seorang tukang bakso yang keliling kampung, atau kita membuka restoran, atau membuka warung makan, dia hampir semuanya hampir melakukan keempat-empatnya. Tetapi ada bisnis-bisnis yang tertentu dia fokus sebagai produsen dan pemilik merek misalnya. Dia penyalur atau toko atau eceran, maka dia juga sebagai pemilik merek. Pedagang besar yang dia melakukan trading, dia punya merek juga, mereknya merek perusahaan namanya. Nah, jadi minimal ada dua kombinasi tipe bisnis. Nah, ini tetapi punya fokusnya masing-masing, di mana kalau produsen dan kemudian pemilik merek dia berfokus pada produk. Kalau dalam hal trading, ya pedagang besar tadi dia pergudangan, pedagang besar atau distributor, dan juga toko retail atau warung, ya atau eceran, fokusnya adalah transaksi. Oke. Nah, saya senang sekali kalau teman-teman yang sudah batch ketiga dan sudah ikut batch pertama dan batch kedua, ini akan sering mendengarkan contoh yang saya buat dari perusahaan sepatu Nike misalnya. Nah, sepatu Nike ini itu adalah contoh yang paling ideal untuk konsep perusahaan yang bergerak sebagai pemilik merek atau sebagai perusahaan yang dalam kategori di sini, ya, sebagai konsep merek atau produk. Sebagai contoh begini, di Kota Salatiga di Jawa Tengah sana, saya ketika berjalan di Kota Salatiga, keliling kota, terus ada keperluan di sana karena saya ada produksi saya di sana. Suatu hari saya diberi tunjuk di pinggir jalan. Coba lihat, itu ada pabrik. Pabrik apa itu? Itu pabrik sepatu Nike. Saya bilang, hah? Di Kota Salatiga ada pabrik sepatu Nike. Wah, hebat, saya bilang. Kota Salatiga hebat. Ada pabrik besar sepatu Nike. Pertanyaannya, pabrik sepatu Nike itu miliknya perusahaan Nike Amerika atau bukan? Kecil sekali kemungkinan. Biasanya itu adalah milik perusahaan orang Indonesia, di mana dia memiliki kemampuan untuk memproduksi sepatu Nike. Dan dia tanda tangan kontrak dengan Nike untuk memproduksi sepatu Nike. Oke? Sementara adalah yang kita tahu adalah perusahaan itu bukan perusahaan Nike. Dia adalah perusahaan lain yang bekerja sama dengan sepatu Nike untuk memproduksi sepatu Nike. Istilahnya orang Indonesia ini adalah Nike melakukan maklun, ya, maklun kepada pabrik sepatu tadi. Nah, yang kedua adalah ketika kita ada ke sebuah pusat perbelanjaan, ada mall, ada ITC, ya, ITC, International Trade Center, atau ya banyak sekali, terutama di mall, ya, di shopping mall. Nah, di dalam itu kita kemudian ada toko matahari, ada toko sport station misalnya, ada toko macam-macam, ya, ada toko-toko yang menjual peralatan olahraga. Nah, di dalam sana, di situ ada sepatu Nike juga. Pertanyaan saya, sport station ini milik Nike atau bukan? Bukan. Ya, sport station ini adalah ya sport station, dia menjual selain Nike ada Adidas, ada Reebok, ada Diadora, ada macam-macam, ya, ada ya banyak sekali, ya, merek-merek sepatu olahraga. Nah, sehingga yang kita tahu sekarang Nike ini sepatunya diproduksi oleh pabrik, oleh produsen, kemudian penyalurnya itu juga disalurkan oleh perusahaan yang lain. Nah, Nike ini apa? Dia adalah sebagai konsep merek, ya. Dia membuat konsep merek dan kemudian membuat konsep produk. Selain konsep merek, dia konsep produk bahwa sepatu Nike seperti ini dengan bahan baku ini, dengan spesifikasi untuk melakukan olahraga golf misalnya, maka spesifikasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
kemudian dia memanggil para ahli, menciptakan sebuah sepatu yang sampai sepatu jadi, akhirnya kemudian dilempar kepada seluruh pabrik di seluruh dunia. Ada di pabrik di Indonesia, ada di Vietnam, ada di India, mungkin ada di Eropa, Europe, di China, di mana seluruh dunia, untuk memproduksi di wilayah terdekat sehingga tidak memakan biaya logistik yang terlalu besar. Dari seandainya misalnya Nike punya pusat produksi di mana, misalnya di Indonesia misalnya, kalau hanya punya satu pabrik di Indonesia kemudian harus didistribusi ke seluruh dunia, itu tidak efisien. Pertama dari segi biaya, yang kedua dari segi waktu, yang ketiga dari segi kerepotan administrasi, regulasi dan macam-macam. Sehingga dia harus punya pabrik di mana-mana dan dia bekerja sama dengan banyak perusahaan. Nah, inilah yang membuat Nike sebagai pemilik merek. Ya. Walaupun begitu, nilai dari merek Nike itu sendiri dengan tanda yang naik ke atas sesuai dengan kalau Nike itu orang Amerika bilangnya Nike, tapi di Eropa ya secara umum Nike itu sebutnya bukan Nike tapi Nike ya. Kalau orang Indonesia naik juga, naik ke atas mungkin gitu ya. Nah, gitu lebih kurang. Jadi ini adalah 4 tipe umum ya. Kalau 2 tipe utama, produsen dan merek, kemudian tipe yang kedua adalah trading atau perdagangan. Maka ada 4 tipe umum, pabrikan atau produsen, pedagang atau trader atau gudang, kemudian pemilik merek, ada juga penyalur atau toko. Ya, baik, ada dari 4 ini. Semoga teman-teman bisa sudah mulai punya gambaran saya ini mau yang mana ya, mau 2 atau 3 atau 4 atau keempat-empatnya kita melakukan dalam satu perusahaan dengan melakukan 4 tipe ini. Baik, oke, ini ada yang disebut sebagai fokus industri atau ekosistem pada rantai distribusi. Sama tadi rantai distribusi. Kalau tadi rantai supply, kalau sekarang rantai distribusi. Yang paling kiri adalah produsen, ya, kegiatannya adalah melakukan produksi dan sifatnya adalah bentuknya adalah korporasi. Dia harus perusahaan, ya, korporasi. Berikutnya pedagang adalah pedagang besar tadi, ya, dia mengambil barang dari seorang produsen, dia membeli produk dari seorang produsen yang melakukan proses produksi, kemudian disalurkan untuk penyalur. Tapi pedagang ini bisa jadi kemudian bertemu dengan pemilik merek untuk diberikan merek, untuk diberikan nama, kemudian dijual kepada penyalur menjadi sudah dengan menggunakan sebuah brand atau merek. Nah, ini lebih kurang seperti ini urutan supply ya, urutan dari rantai distribusi dari hulu sebelah kiri sampai ke hilir. Mirip seperti yang tadi. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bukannya tidak mungkin bahwa bisa jadi keempat tipe bisnis ini itu bisa terjadi dalam satu perusahaan, ya, dengan tujuan apa? Memangkas biaya dan juga meningkatkan nilai tambah. Baik. Ada faktor kunci kesuksesan dari keempat bisnis ini, ya. Ini adalah secara umum, kita akan bahas secara detail masing-masing. Dari sisi produsen adalah punya banyak mitra dan akses strategis ke trader atau pedagang, pemilik merek dan toko. Bagaimanapun seorang produsen dia harus punya akses. Nah, mana itu? Produsen harus punya kenalan pedagang, kenalan pemilik merek, kenalan penyalur, sehingga dia bisa melakukan strategi inovasi teknologi yang tepat dan efisien atas apa? Proses produksi untuk menekan biaya serendah-rendahnya, kemudian dia memproduksi massal dan cepat. Ya, itu strategi inovasi teknologi yang ya, silakan. Space-nya tidak ada suara apa dari saya atau memang ada sesuatu dengan space? Saya kurang tahu ya, mungkin teman-teman dari Space kalau mendengar suara saya mohon ada angkat tangan mungkin dari teman-teman di Space. Kalau suara Kak Dila, 100 mungkin? Suara Kak Dila di Space memang tidak terdengar ya. Coba saya kasih. Kedengeran coach? Coba kedengeran coach?
Belum. Sepertinya Berarti Twitter saya, Twitter saya saya juga, double. Twitter saya kayaknya ini juga Mungkin nih. ini semakin berkurang mungkin Goyang. space kita untuk coach mungkin Baik. masalah mungkin diruntuhkan saja deh. Ya. Dilanjut saja coach di Baik. Google Meet coach silakan. Ya. Saya lanjutkan mungkin. Oh iya. Maaf, saya coba fix. Oh, Twitter isn't responding. Sepertinya sudah runtuh. Dilanjut di Google Meet saja mungkin coach. Baik, sebaiknya kasihan teman-teman. Ya, silakan coach dilanjutkan. Mohon maaf baik. mengganggu. Ya, saya lanjutkan untuk produsen ya. Sebentar, saya minta waktu 30 detik, saya coba buka space lagi. Mohon maaf teman-teman yang ada di Google Meet, memang jaringan kurang bersahabat sepertinya. Tapi yang saya tahu memang sekarang agak sedikit dibatasi waktunya coach, jadi mungkin agak sedikit sering goyang. Mudah-mudahan teman-teman di space bisa memahami. Baik coach, silakan dilanjut di. Saya sudah buka. Ya. Siap, saya matikan dulu HP suka tidak connect. Ya, saya lanjutkan. Oke, untuk produsen, dia harus investasi pada teknologi dan sumber-sumber daya strategis. Ini adalah strategi dari produsen, strategi dari yang berproduksi, dari yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi ya. Kemudian produsen juga bertugas dia menekan biaya-biaya ya, karena disitulah inovasi itulah yang akhirnya menentukan kesuksesan dari seorang produsen, karena dia bicara tentang kenapa harus menekan biaya, karena seorang produsen itu dia harus menjual dengan harga yang murah ya. Kebanyakan para UMKM memulai, karena saya sebagai produsen juga, kemudian saya harus menjual satuan juga. Nah, ketika ini terjadi, biasanya UMKM akan mengambil keuntungan yang terlalu kecil. Ya, kenapa keuntungannya terlalu kecil? Karena dia hanya apa istilahnya? Dia hanya terpaku untuk menjual harga yang paling murah. Yang terjadi adalah produsen UMKM menjual langsung ke retail dengan harga yang terlalu murah. Dan ketika sudah nyaman dengan kondisi seperti ini, itu akan sulit untuk melakukan pengembangan. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman, dia tidak perlu meningkatkan nilai tambah, dan ini akan rentan terhadap persaingan, ya, terhadap dia tergerus persaingan, di mana pesaing itu bisa menciptakan nilai tambah lebih besar dengan dia berhubungan dengan banyak distributor dan reseller, dengan banyak toko, sehingga dia akan dikalahkan oleh pesaingnya yang sesama produsen dengan inovasi ya, dengan macam-macam ya, dengan inovasi, dengan dia bisa mampu menekan biaya serendah-rendahnya. Jadi begitu. Oke, kata aset kunci dari seorang produsen apa itu? Bahan baku ya, kemudian resep atau formula yang terbaik, sehingga itu yang menjadi penentu dari di mana produk itu yang akan dipilih oleh konsumen, yaitu formula yang terbaik ya. Dengan formula yang terbaik dengan harga yang semakin murah, itulah yang akan dipilih oleh konsumen. Yang terakhir adalah teknologi atau metode, di mana itu teknologi ini lagi-lagi dia akan menekan biaya dan menciptakan nilai tambah yang sebaik-baiknya. Nah, inilah menjadi aset kunci dari seorang produsen. Baik, saya lanjutkan. Untuk trader atau pedagang, kunci kesuksesannya adalah dia harus punya banyak mitra dan akses strategis ke produsen, pemilik merek, dan toko.
walaupun kita pedagang, perhatikan di depan ini, walaupun kita pedagang di sini, tetap harus, kalau dengan produsen pasti ya, dengan pemilik merek, nah dengan penyalur juga. Nah ini semuanya dia harus punya jaringan dari hulu sampai hilir ya. Semua, bahkan cuma si penyalur ini juga harus punya kenalan dari pemilik merek, pedagang, dan produsen. Semua harus kenal dari seluruh rantai produksinya. Harus memperbanyak jaringan, harus memperluas network. Maka itu ada komunitas Indonesian Trade Desk, ada komunitas LBS sebagai alumni Bismatch ini adalah memperbesar peluang kita untuk bertemu dengan segala lapisan masyarakat, banyak kenalan, sehingga kemungkinan kita bertemu dengan seluruh bisnis dalam rantai distribusi itu kita kenal semua. Itu penting sekali. Saya lanjutkan. Nah, strategi inovasi untuk menjaga suplai atau pasokan yang konsisten pada jumlah yang besar. Ya, coba perhatikan nomor 2 ini. Orang pedagang ini, dia sudah melihat sebuah produk sebagai komoditas, ya, sebagai komoditi. Komoditas itu artinya apa? Artinya seseorang tidak akan mensuplai barang sebanyak-banyaknya kecuali dia sudah tahu bahwa barang ini sudah pasti laku di pasaran, sehingga dia sudah dianggap sebagai sebuah komoditas. Ya. Nah, dia menjaga bagaimana suplainya bisa konsisten. Suplai kepada si pedagang ini dari produsen, ya, harus konsisten pada jumlah yang besar. Bagaimana supaya konsisten? Juga penjualannya juga harus konsisten. Kepada siapa? Kepada para penyalur, pada retail, atau pada para toko-toko. Oke, yang berikutnya adalah investasi pada akses dan konsistensi pasokan. Lagi-lagi, yang harus konsisten. Seorang pedagang itu, dia harus konsisten untuk menjaga rantai pasokan, dan karena dia berperan sebagai satu bagian dari logistik. Ya. Baik, saya lanjutkan. Kunci kesuksesan dari trader atau pedagang adalah jaringan perdagangan, kemudian bicara diskon, sistem pembayaran, kemudian juga harus paham terhadap rantai logistik dan ekspedisi. Nah, seorang pedagang besar itu dia dia harus punya kemampuan untuk menguasai ini semuanya, ya, karena itu adalah menjadi kunci kesuksesan dari bisnis. The key asset dari trader adalah rantai supply logistik. Dia harus menguasai, harus punya aksesnya, lagi-lagi aksesnya, harus punya akses ke rantai-rantai supply itu. Benar. Ya, kalau perdagangan ini sudah main volume, sudah main jumlah partai besar, dia nggak bisa pakai stok-stok kecil. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan dengan bergelut dengan hanya mengandalkan stok-stok yang sedikit. Dia harus pada wilayah jual beli yang grocer. Nah, itu adalah menjadi kunci kesuksesan dari trader atau pedagang. Yang berikutnya dari pemilik merek, ya, saya ulangi lagi bahwa bisa jadi bisnis kita terdiri dari 2 atau 3 tipe bisnis, ya. Dan paling umum semuanya adalah, yang paling memungkinkan semuanya pada akhirnya adalah pemilik merek. Semuanya juga adalah sebagai pemilik merek. Ya, harus punya mitra dan akses ke seluruh tadi rantai distribusi tadi. Berikutnya harus punya strategi komunikasi brand dan inovasi produk yang menarik dan kreatif. Ya, itu adalah menjadi faktor kunci dari faktor kesuksesan dari dari tipe bisnis sebagai pemilik merek atau konsep merek. Kemudian dia harus berinvestasi. Investasinya pada apa? Brand. Brand ini atau merek, ya.
merek ini dia adalah aset, ya seperti saya tulis di bawah nih, aset kunci hak atas kekayaan intelektual atas apa? Merek, brand. Ya, jadi kemudian ide desain produk yang inovatif. Nah, ini hal yang penting sekali. Yang berikutnya adalah kunci keberhasilannya adalah inovasi, beriklanan, orientasi pada pelanggan. Tentu saja selalu pembeli adalah raja. Itu adalah konsep merek yang harus dipenuhi. Ya, aset kuncinya adalah haki, kemudian reputasi atau citra atau image. Kita harus menjaga citra sebuah merek, sebuah brand, sehingga ketika citra itu terjaga, maka ujungnya adalah akan terjadi transaksi. Ketika citranya jelek, mau sehebat apapun produknya, sehebat apapun fungsi produknya, maka ketika citranya jelek itu pasti akan mengganggu jalannya bisnis. Pasti itu akan sebagai suatu hal yang akan memberatkan bagi sebuah bisnis ketika citra atau image sebuah brand atau merek itu terganggu. Bahkan ketika itu terjadi pada brand-brand besar, pada perusahaan besar, mereka sampai ganti nama, sampai melakukan yang disebut sebagai rebranding, ya, mengganti brandnya menjadi lebih baru lagi. Jadi itu adalah kunci sukses dari jadi pemilik merek. Yang terakhir adalah toko atau retail, ya, atau pengecer. Nah, ini sama dengan semuanya standar adalah memiliki mitra dan akses seluruh rantai distribusi. Ya, seluruh rantai distribusi dia harus punya akses sehingga dia punya wawasan yang cukup, wawasan yang luas. Oh, ternyata dari produsen itu harganya sekian, sampai saya harganya sekian. Nah, dia bisa melakukan strategi inovasi, bisa melakukan negosiasi kepada pedagang, kemudian dia menetapkan diskon, menetapkan kapan cuci gudang, dan lain-lain. Oke, strategi jual satuan yang sesering-seringnya sebanyak-banyaknya. Sesering-seringnya tadi bicara frekuensi, sebanyak-banyaknya bicara volume. Gitu. Jadi yang berikutnya adalah bicara tentang kunci kesuksesan dari toko adalah penyebaran, lokasi strategis, dan jaringan konsumen. Nah, hal ini akan juga semakin berkembang karena sekarang ada digital marketing, ya. Digital marketing. Jadi teman-teman yang punya toko, ya. Sekarang toko itu bukan hanya toko virtual, bukan hanya toko offline, toko fisik, ya. Kita semua udah punya toko. Makanya Tokopedia namanya Tokopedia. Semua orang punya toko. Ya. Begitu kita punya toko, maka kita harus, walaupun itu online, maka kita harus berpikir tentang kelengkapan produk. Mulai berpikir tentang karena kita harus menjual secara retail, secara satuan, di mana kata-kata retail, ya, ini ada sebuah ungkapan, ada sebuah quote, ya, tentang retail is detail, ya. Silakan garis bawah, retail is detail. Kenapa? Karena jualannya satuan. Setiap satu penjualan itu harus ada laporannya, harus ada pertanggungjawaban. Sehingga konsep aset kunci dari toko atau sistem penjualan retail, penjualan satuan adalah lokasi. Apakah online atau offline? Online lebih mudah ditemukan di Google search engine atau search engine optimization. Kalau di Facebook dia selalu muncul di apa yang disebut sebagai periklanan di Facebook ini pada market atau pembeli-pembeli yang tertarget, yang tersegmen. Sehingga lokasi ini penting. Yang berikutnya adalah network, jaringan bisnis kenalan kita. Jadi apa yang membedakan network dengan kenalan? Hanya sekadar kenal saja sama orang. Kalau cuma kenalan kita banyak, tapi kalau network adalah kenalan yang kemungkinan bisa berhubungan dengan bisnis dengan kita. Apakah sebagai supplier, sebagai distributor, atau apapun yang membantu bisnis kita, itulah baru network namanya. Oke. Yang berikutnya adalah aset kunci dari sebuah toko adalah variasi produk. Ya, variasinya ada macam-macam, dia bukan hanya satu produk, tapi definisi toko adalah multi produk. Kenapa?
Kenapa variasi itu penting? Karena kita nggak tahu orang hari ini mau beli yang mana. Karena kan konsumen ini bosenan, dia pengen coba-coba merek lain, pengen coba rasa lain, pengen coba pengalaman yang lain, dia akan berganti-ganti produk. Sehingga variasi harus lengkap. Dan kita bisa memberikan banyak pilihan bagi konsumen. Itu kunci dari kesuksesan sebuah toko atau retail atau penjual eceran. Dan yang terakhir adalah karena retail is detail, sehingga harus punya sistem. Ya, hal ini menjadi aset kunci dari sebuah konsep toko atau konsep penjualan secara retail. Baik, saya pikir sudah cukup untuk malam ini, 2 materi ya kita Alhamdulillah secara maraton ya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman dan bermanfaat. Gitu mungkin. Baik, Coach. Ini teman-teman mungkin sudah sangat menyiapkan diri nih untuk bertanya. Alhamdulillah kita masih punya waktu setengah jam ke depan. Mari kita sama-sama manfaatkan untuk diskusi dan mungkin bertanya kepada Coach sendiri. Coach mohon maaf, space kita runtuh kembali, mungkin untuk ke depan kita cukup 1 kali jam pertemuan karena saya rasa memang space sekarang tidak seperti stabil dulu. Kita batasi saja mungkin, jadi untuk di space mungkin nanti kita cukup 1 materi, lalu kita fokuskan di Google Meet. Baik teman-teman semua yang ada di Google Meet, Coach Aswin, kira-kira kita mau buka speaker sebagai bentuk interaksi karena kita juga tidak ada sedang konsentrasi di Google Meet, atau kita tetap mau membuka pesan saja? Silakan, Coach. Sepertinya dari pesan saja karena kita juga harus melanjutkan ke EID ya, ke pengisian EID. Oh, kita masih ya. Kita masih ada satu. Oke, siap. Baik, teman-teman, saya belum menerima pesan pertanyaan. Insya Allah mungkin teman-teman mau memanfaatkan. Silakan untuk menuliskan pertanyaannya sehingga nanti kita bacakan dan mungkin bisa langsung dijawab kembali oleh Coach Aswin. Dan banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan oleh Coach Aswin yang saya rasa mungkin ada beberapa hal yang kadang-kadang kita ragu pemahaman kita. Sambil menunggu teman-teman mungkin Coach Aswin, kira-kira setelah ini teman-teman akan mengisi kembali benar inkubator jenisnya, kira-kira teman-teman harus mempersiapkan terlebih dahulu seperti sekarang atau bagaimana Coach Aswin? Ya, silakan bagi teman-teman untuk login ke sub.businessschool.id ya, login. Atau yang masih belum register, silakan segera registrasi di sub.businessschool.id. Sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin teman-teman silakan dipersiapkan aplikasi bisnisnya. Setelah ini Coach Aswin akan mengajak kita mengisi selanjutnya. Dari Coach Aswin sudah menulis di message teman-teman linknya yang bisa kita buka di sub.businessschool.id gitu ya Coach Aswin. Ya. Kira-kira nih teman-teman masih ada pertanyaan atau tidak? Mungkin kalau tidak biarkan Coach Aswin mungkin langsung masuk ke bisnis Coach Aswin. Tukang kopinya baru lewat tempat saya Coach, belum nyampe lokasi Coach. Silakan Coach. Baik, karena tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, semoga bisa dimengerti materi yang saya sampaikan. Bentar ya, saya ganti dulu. Teman-teman silakan login ke businessschool.id. Ya, ini dia. Ini adalah tampilan setelah login. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Jadi nggak terasa nanti sambil disambi-sambi saja mengisi sub.businessschool.id, mengisi platform ini, karena nanti di akhir masa pembelajaran yang akan terasa
bermanfaat. Nah, ini luar biasa yang dibuat oleh Bang Sabto ya. Yaitu bisnisku.id bisa eh, apa istilahnya, membantu proses pembelajaran dengan platform bisnisku.id, yaitu tools entrepreneur inkubator dashboard ini bisa betul-betul membantu para teman-teman dalam hal memulai bisnis dan mengevaluasi bisnis. Baik, ini tadi di step yang pertama ada memilih pembeli, kemudian selanjutnya saya klik, yang kedua adalah memilih produk. Hari ini kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu memilih bisnis. Baik, kita isi. Nah, nilai tambah apa saja yang dikreasikan oleh produk dan jasa. Kita klik edit yang di bawah. Ya, itu kita isi. Ya, kalau hari pertama kemarin saya isi adalah produk saya adalah pupuk organik cair. Ya, nilai tambah apa saja yang dikreasikan oleh produk dan jasa. Nilai tambahnya adalah profit margin yang menarik dan sebagai produsen. Wow. Ini saya update dulu. Oh, harus diisi semuanya. Oke. Tentukan potensi faktor kali. Oke, faktor kalinya adalah pembelian secara sering oleh reseller. Pembelian secara grosir oleh distributor. Jelaskan bahwa nilai tambah dan faktor kali cukup berpotensi tingkat skala bisnis yang diinginkan dan keberlangsungannya. Oke. Nilai tambah dan faktor kali cukup berpotensi. Berpotensi karena manfaat dari produk yang benar-benar terbukti dan dirasakan konsumen atau pembeli. Tentukan tipe bisnis perdagangan produksi. Oke, saya adalah produksi. Nah, dan pemilik merek. Tentukan definisi bisnis, gabungan adalah bisnis, produk, pembeli. Nah, ini penting sekali. Definisi bisnis itu adalah dalam satu kalimat kita menyusun definisi bisnis kita sendiri. Yang pertama adalah bisnis produksi, produk Spektagro. Ini mana mereknya ya, Spektagro. Bagi para petani modern. Nah, saya update, langsung masuk datanya. Loh, oke, you're not authorized. Oh, data sudah berhasil diperbaharui. Go to homepage. Baik. Ya, sudah masuk. Alhamdulillah. Tadi ada kesalahan sedikit, mungkin ada bug, nanti bisa diperbaiki dari Bang Sabto. Ya, alhamdulillah ini sudah terisi ya. Kalau kemarin itu memilih produk. Nah, sudah ada definisinya, kemudian memilih pembeli. Isi update.
Nah, ini juga sudah ada isinya. Ini akan membuat kita bisa mengevaluasi. Karena selama kalau kita tidak memaksakan diri untuk mengisi seperti ini, jadi masa pembelajaran kita sejak awal sampai akhir ini tidak terdokumentasi. Nah, itu yang penting, bahwa betapa pentingnya kita mendokumentasi sistem pembelajaran kita ini, sehingga suatu hari nanti kita bisa mereview bisnisnya sampai mana ya. Suatu hari misalnya mendadak tiba-tiba ada orang datang ke kita, Pak, saya mau berinvestasi nih sama perusahaan Bapak. Kayaknya perusahaan Bapak hebat deh, bagus deh. Bagaimana saya bisa presentasi? Oh, gampang Pak, saya presentasi sekarang pakai platform bisnisku.id. Wah, tambah senang. Ini bisnis saya seperti ini. Sudah dengan sistem digital, kami sudah marketing secara digital, kami bahkan sudah didukung dengan berbagai platform digital, sehingga itu menunjang kami meningkatkan performa bisnis perusahaan. Nah, itu bagus sekali. Jadi ini menjadi membantu kita sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sudah lebih terstruktur semua, bagaimana kita mengelola bisnis kita, bisa membuktikan bahwa bisnis kita terkelola dengan baik, bukan hanya sekadar kita cuap-cuap terus kan. Ya, Bapak bisa lihat sendiri di sini. Apalagi kalau kita punya website dan lain-lain, ketika kita menyerahkan kepada seorang pembuat website, Pak, saya mau mengerjakan website Bapak nih. Bapak tolong ceritakan tentang bisnisnya. Anda tidak perlu dengar saya cerita, cukup lihat di sini. Nah, selesai. Nah, ini tukang rotinya sudah datang, berarti sudah amba-amba kita siap-siap berakhirnya pembelajaran. Sudah sampai Bekasi dia, Coach. Barusan sampai lewat Cilebut, sekarang sampai Bekasi. Jauh sekali perjalanan roti ini ya. Baik, sampai di sini semoga teman-teman bisa mengisi EID ini dengan baik ya. Entrepreneur Incubator Dashboard ini dibuat sedemikian rupa untuk membantu proses pembelajaran ya. Semoga ini bisa kemudian juga teman-teman bisa menceritakan kepada pihak-pihak yang ingin dibantu pembelajaran entrepreneurship-nya atau belajar tentang kewirausahaan. Ini ditunjang dengan platform digital yang sangat baik sekali oleh platform bisnisku.id dan tools pembelajaran entrepreneur inkubator dashboard ya, sebagai sarana pembelajaran. Baik, begitu mungkin Kak Dila. Selebihnya silakan, kalau ada yang ditanyakan saya silakan. Baik teman-teman, sebetulnya nggak terasa ini nanti dari hari ke hari akhirnya platform bisniskunya akan segera lengkap ya, Coach, sedikit demi sedikit kita mengisi begitu dari hari ke hari. Waduh, tukang rotinya hebat sekali, suaranya Coach, Masya Allah. Kayaknya berhenti malah. Ya, baik teman-teman, jangan dengerin. Nah. Ya teman-teman, dipersilakan ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih ada waktu kira-kira 20 menit ke depan, baik mengenai materi tadi nilai tambah dan juga yang terakhir menentukan tipe bisnis. Silakan untuk bertanya kira-kira apa yang ingin teman-teman sampaikan. Begitu kali Coach. Belum ada pertanyaan mungkin dari teman-teman Coach. Kira-kira ada lagi, apakah ada sedikit besok ini di hari Sabtu kita akan masuk materi apa, Coach? Hari Sabtu kita akan masuk kepada materi yang tidak kalah serunya ya, yaitu materi yang disebut sebagai bisnis model kanvas ya. Ini menarik sekali. Jadi secara tidak sadar, bukan secara tidak sadar ya, dalam 3 hari itu sebenarnya kita sudah merintis ya bisnis model kanvas, tetapi dengan cara yang cukup mendalam, yang cukup terjitu sekali. Secara tidak sadar kita sudah mengisi 3 blok yang ada yang disebut 9 blok model bisnis ya, atau bisnis model kanvas. Kalau orang pertama kali berinteraksi dengan bisnis model kanvas, dia akan langsung tergagap gitu ya. Karena ini tiba-tiba dia dalam satu kanvas, dalam satu halaman melihat bisnis secara utuh dan lengkap. Nah, kalau pertama kali baru belajar, pengalaman saya mengajar bisnis model kanvas ini,
apalagi orang yang baru pertama kali itu nanti dia akan kebingungan menjawabnya karena ini pertanyaannya dalam sekali. Nah, tetapi paling tidak ketika kita masuk ke materi bisnis model Canvas sudah dikurangi oleh 3 pertanyaan pendahuluan yang teramat penting sebelum kita mengisi 6 blok yang sisanya. Karena 3 ini yang menentukan, 3 awal ini adalah sangat menentukan untuk jawaban-jawaban yang berikutnya. Ya, jadi semoga kita dalam belajar bisnis model Canvas atau yang terkenal dengan istilah BMC atau BMC. Nah, BMC ini sudah lebih jitu lagi, lebih tertata lagi karena itu yang paling terkenal dan BMC ini BMC yang akan kita buat sudah lebih cemerlang daripada belajar-belajar yang sebelumnya karena BMC ini cukup terkenal ya di kalangan para pembelajar entrepreneurship. BMC ini yang sering didengar. Kalau dengar, kamu pernah dengar EID nggak? Apa itu EID? Saya tahunya EID itu adalah Idul Fitri, EID. Tapi kalau dengar BMC semuanya relatif sudah pernah mendengar gitu. Itu mungkin Kak Gilang? Iya, jadi teman-teman nih hari Sabtu kita akan mendapatkan lagi kembali kayaknya ya Coach. Mungkin lebih pasti akan mendapatkan manfaat kembali. Nanti yang paling di akhir ini yang bikin kepala sakit ya Coach ya, karena sudah mulai masuk akuntansi. Tetap Coach saya akan sakit kepala Coach kalau udah masuk materi itu. Gampang lah akuntansi. Ya, baik, gampang menurut Coach. Baik Coach, ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan dari teman-teman Coach, dari Ibu Anita. Ya. Ya. Sering dengar BMC. Iya. Ini kita bikin. Amin. Oh, Masya Allah, beliau sudah sering mendengar sepertinya Coach. Baik. Ya, BMC itu. Kalau di Bogor, BMC nama rumah sakit Coach. Oh iya, BMC ya betul. Oh iya. Jadi saya tadi pikir hampir similar. Saya malah kenalnya itu Coach. Baik, teman-teman masih ada pertanyaan? Masih ada sisa waktu 15 menit ke depan. Kalau saya semakin penasaran ini, karena kalau saya tidak salah itu di bab 1 dan bab kedua tidak ada BMC ya Coach ya? Ada juga. Cuma BMC tetap ada. Jadi model bisnis ada juga. Cuma ya berbeda. Kan bukan tetap sama aja. Yang berbeda nanti yang berbeda adalah nanti saya akan melengkapi dengan contoh-contohnya. Untuk hari Sabtu itu saya membuat contohnya yang lebih lengkap lagi supaya teman-teman bisa melihat BMC ini lebih apa istilahnya? Karena BMC ini harus dilihat sebagai gambar besar, sebagai big picture. Ya, kita melihatnya kalau kita sudah terlatih melihat BMC, kita sudah melihatnya pakai intuisi. Kalau melihat pakai intuisi itu berbeda dengan ibaratnya naik mobil gitu ya. Ya kalau kita naik mobil ini kan pertama kali belajar ini kan kita mensinkronkan antara otak dan otot ini kan kita masih proses sinkronisasi antara otot dan otak. Sehingga kita masih salah-salah, masih mudah berhenti, salah pencet rem, salah kapan pencet gas, kapan kita menggunakan gear bawah, gear atas. Nah, itu tapi ketika kita sudah kopling ya Coach. Kapan angkat kopling kalau manual ya. Tapi ketika kita sudah dengan jam terbang yang tinggi melihat BMC, melihat bisnis model Canvas, kita hanya selintasan aja pertama kali ini bisnis nggak akan jalan. Ketika kita melihat sepintas, ini bisnis bagus banget. Ketika kita melihat hanya dalam hitungan menit saja, ya. Bahkan kalau sudah pertama kali hitungan detik, kenapa hitungan detik? Contohnya apa? Kok banyak? Dengar 9 blok, bagaimana dalam hitungan detik? Apa? Karena dari nomor 1 aja sudah bisa menjelaskan bisnis ini kira-kira bisa bagus atau tidak. Dari nomor 1 dan nomor 2 misalnya. Nomor 1 apa isinya? Nomor 2 apa isinya? Selesai. Ya, dari 1 dan 2 kita sudah bisa ngejudge, kita bisa menghakimi sebuah bisnis model ini kira-kira bisa panjang apa pendek. Nah, bahasanya kan gitu, mau panjang atau mau pendek nih gitu. Ternyata ketika berarti teman-teman tuh di hari Sabtu diajari mempertajam insting. Betul. Ya. Kita pertajam lagi intuisi.
intuisi. Ya. Oke. Jadi teman-teman, intuisinya akan kita raut insya Allah di hari Betul. Sabtu. Belajar meraut intuisi sehingga kita bisa lebih tepat sasaran saya. Ya. Bagaimana kita menentukan peluang-peluang ada di depan. Walaupun kita sudah punya menentukan bisnis kita bentuknya A, tapi tetap saja harus diraut ya, Coach. Kira-kira bisnis kita ini akan terus berkembang dengan migrasi apakah, bagaimana? Mungkin begitu tidak ada termasuk di dalam itu ya, Coach? Iya. Teman-teman, jangan saya doang yang ngomong. Silakan teman-teman. Kalau saya nanti kebanyakan saya nanya ini ceritanya, Coach. Teman-teman, iya, apa mudah-mudahan menjadi ilmu teman-teman. Baik, Coach, masih ada sisa waktu sekitar 10 menit ke depan. Mungkin teman-teman sudah cukup tidak bertanya. Lebih baik kita silakan merangkum kira-kira dari materi yang tadi nilai tambah berikut sampai di tipe bisnis. Silakan merangkumnya mungkin, Coach, sebagai nanti saya langsung tulis untuk jadi catatan yang sangat penting bagi saya. Silakan, Coach. Baik, saya ulang lagi tentang apa yang disebut sebagai fondasi memulai bisnis ya. Jadi selalu cara metode yang saya gunakan adalah kita berpikir dari hal yang global dulu. Kita harus terlatih melihat big picture. Kita harus terlatih melihat gambar besarnya. Kalau dijadikan sebuah pertanyaan, intinya itu apa sih? Kan gitu. Intinya itu apa sih? Kalau anak-anak biasanya pokoknya. Pokok itu kalau bahasa Melayu pokok itu pohon. Pohon itu kita melihat gambar besar yang secara utuh. Gambar besarnya secara utuh adalah yang ini yang sedang saya tampilkan di slide presentasi, yaitu dalam 3 hari kemarin kita belajar tangga bisnis, yaitu yang disebut sebagai fondasi memulai bisnis, yaitu di zona entrepreneur. Bahkan nanti sampai hari keempat kita akan belajar bisnis model kanvas ya. Saya kasih laser pointer. Ya, hari Sabtu kita akan belajar 9 blok model bisnis dan tipe model bisnis. Kita akan belajar ini, itu pun masih bentuknya masih fondasi. Ya, ini hal yang akan kita evaluasi terus-menerus. Jadi bisnis model kanvas ini bukan benda mati. Bisnis model kanvas itu adalah benda hidup. Jangan-jangan setiap hari kita ganti itu isi sesuai dengan perubahan, sesuai dengan perkembangannya seperti apa, atau rencana yang akan kita buat ke depan seperti apa. Jadi yang kalau teman-teman mau menghafalkan, maka yang dihafalkan adalah hanya 5 tangga ini. Ya, memilih pembeli, memilih produk, memilih tipe bisnis, menetapkan model bisnis, dan mendirikan bangunan bisnis. Pahami itu dalam-dalam. Pahami kalau ini sebuah pelajaran hafalan, ini menghafal ini akan sangat-sangat bermanfaat, tidak perlu diuji oleh ujian lisan, namanya dulu waktu sekolah kan, ada ujian lisan. Waduh, kalau udah ujian lisan pada stres semua. Kalau ini ujian lisan ini yang menguji adalah diri kita sendiri. Ujian ini adalah apa istilahnya? Ujian ini akan yang ketika kita lulus dari ujian ini, maka manfaatnya adalah kita sendiri yang akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan kebermanfaatannya. Jadi anak-anak tangga inilah yang harus kita pahami, yaitu ketika kita memilih pembeli yang tepat dan kemudian kita suplai produk yang tepat bagi pembeli yang sudah kita pilih, maka kita sudah menciptakan yang disebut sebagai peluang transaksi. Tapi apakah dia menjadi peluang bisnis? Belum tentu. Nah, kita harus menuntaskan di dalam hal ini nilai tambah faktor kali itu seperti apa? Oh, tipe bisnis seperti apa? Saya ini produsen,
atau toko atau pedagang besar, atau saya ini seorang hanya sekadar pemilik merek aja, saya maklun saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dilengkapi lagi dengan itu semua akan digambarkan secara utuh dalam 9 blocks of business model atau bisnis model kanvas. Dimana kalau teman-teman sekalian sudah khatam yang disebut sebagai bisnis model kanvas, kemana-mana berbicara dengan para entrepreneur yang sudah kenyang sekolahnya, ngobrolnya nyambung. Nah, enak kan ngobrolnya, oh kamu BMC-nya gimana? Oh, BMC-ku tuh kayak begini. Bahasanya sama. Jadi ibaratnya sudah dianggap pakar, sudah dianggap mengerti bisnisnya dengan bahasa yang sama. Nah, inilah yang ingin kita miliki, yaitu kita selalu punya gambar besar, kita punya big picture, kalau bahasa Inggrisnya, kita harus melihat big picture dong. Nah, kita sudah punya gambar yang besar, adalah gambar yang ini, disimpan gambar yang satu ini, diresapi dalam-dalam, dengan begitu kita akan setiap waktu kita bisa mengevaluasi sebenarnya bisnis saya ini seperti apa, gitu. Apa yang harus saya lakukan dalam bisnis saya, apa yang harus saya kembangkan, ya. Sebagai contoh misalnya, sebelum menutup ya, saya selalu kembali kepada pondasi yang terbawah, pondasi yang terdasar. Bagaimana kita memilih pembeli? Ya, bahkan sekarang platform Facebook itu betul-betul memilih pembeli dalam arti yang sebenar-benarnya. Ya, dalam platform Facebook ketika kita mau beriklan, ditanya oleh Facebook, calon pembeli Anda itu tinggalnya di mana? Calon pembeli Anda itu hobinya apa? Calon pembeli Anda itu umurnya berapa? Calon pembeli Anda itu gendernya apa? Laki, perempuan, dan kemudian gaya hidupnya seperti apa? Itu ditanya semua. Poin-poin itu ditanya oleh Facebook. Jadi pelajaran yang kita pelajari di hari pertama, ya, itu bukan hanya sekadar wawasan, tapi itu sudah langsung bisa menjadi praktekkan di dalam Facebook digital promotion di Facebook. Nah, jadi jangan dianggap itu hanya sebagai materi, ya, hanya wawasan, bukan. Teman-teman harus segera siap praktek dengan materi di hari pertama, yaitu memilih pembeli. Coba buka-buka lagi ID-nya, aduh kemarin saya milih apa ya, gitu kan. Jadi ketika seorang digital marketer, saya punya paket nih, ya, seperti SUB, kami akan meluncurkan paket digital marketing kepada teman-teman sekalian. Ini bocoran pengumuman sebelum kami umumkan. Kami akan mengeluarkan paket digital marketing dengan jaringan Facebook dan Instagram. Kenapa? Facebook dan Instagram, apalagi dengan WhatsApp, itu adalah jaringan yang terluas, pengguna media sosial yang terluas di Indonesia. Ya, perhatikan, Indonesia ini adalah nomor 4 populasi di seluruh dunia ini, menduduki peringkat 4 dalam hal jumlah populasi. Kita jangan anggap remeh market Indonesia. Market Indonesia kita nggak perlu pusing-pusing. Wah, saya mau ekspor, Pak. Di dalam negeri aja orang dari luar negeri berebut, ya, market Indonesia. Dengan kita memahami materi pondasi yang terbawah ini, memilih pembeli ini, maka itu akan menyelamatkan bisnis kita. Ya, jadi saya akan ulang-ulang terus itu supaya teman-teman betul-betul ngelotok, istilahnya betul-betul menjiwai di dalam bisnisnya, selalu memahami pembeli, selalu memilih pembeli yang tepat. Bukan hanya selalu sibuk tenggelam dalam rutinitas bisnisnya. Tapi kalau kita kita kasih imajinasi bagaimana membayangkan para pembeli kita, itu adalah sebuah renungan bisnis yang menyenangkan, sebuah renungan bisnis yang nikmat sekali. Karena membayangkan mereka mau beli produk kita, mereka puas, customer ini betul-betul, aduh, kalau ada produk ini mau saya umpetin, nggak boleh, ya. Kalau sudah ada makanan, ini punya aku sendiri, yang lain nggak boleh tahu. Nah, kalau misalnya produk makanan, bagaimana supaya produk kita digandrungi sampai sedemikian rupa oleh pembeli? Karena kita memahami si pembeli itu, karena kita memahami psikologisnya pembeli itu, seleranya dia apa, maunya dia apa, keinginannya dia apa, kebutuhannya dia apa. Nah, itulah filosofi dari saya kembalikan kepada fondasi yang paling dasar. Kemudian inilah produk dari saya.
Setelah produknya jelas, oh, inilah bisnis yang harus saya bangun. Setelah bisnisnya jelas, inilah tipe model bisnisnya. Baru bicara yang katanya Kadila tadi, materi yang pusing-pusing tadi, sekadar tahu. Itu pekerjaannya karyawan yang mengerjakan. Kalau kita kerjakan sendiri, yang pasti kita sudah mengerti, sudah paham. Walaupun karyawan mengerjakan, saya tahu pekerjaan kamu itu apa. Dulu kan pernah belajar, nah begitu. Oke, sudah mendekati jam 10. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat ya dari materi ini, dan kalau teman-teman terus mengikuti sampai batch yang ke-4, ke-5 dan seterusnya ya, nanti teman-teman menggantikan posisi saya di sini ya, menyebarkan kemanfaatan ini lebih luas lagi, menjadi mentor, menjadi coach, paling tidak untuk bisnisnya sendiri dan untuk penerusnya, untuk anak-anaknya, untuk karyawan, untuk siapapun ya. Karena saya mengajar ini bukan hanya sekadar bukan hanya sekadar eksis, wah keren, hebat, jago, bisa ngajar. Jangan, enggak, itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah supaya ini menjadi amal jariah. Kalau teman-teman bisa, yang tidak hadir, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, itu menjadi amal jariah. Nah, teman-teman juga seperti itu, sebarkan lagi yang lain, sebarkan yang lain, menjadi mentor, menjadi coach, menyebarkan semangat entrepreneurship di Indonesia supaya kita menjadi bangsa yang lebih besar, supaya kita bisa menjadi umat yang lebih bermanfaat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu mungkin Kadila penutupan dari saya, sekaligus sebagai penutup saya mungkin ya. Ya, sebagai saya tutup malam ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi hari Sabtu insyaallah. Hari Sabtu kita akan bertemu dan belajar tentang bisnis model. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan merdeka. Dan merdekanya itu, Coach. Garis sekali. Terima kasih banyak, Coach. Mudah-mudahan apa yang memang sudah Coach cita-citakan bisa teman-teman yang lain bisa menyampaikan walaupun sedikit kepada sahabat-sahabat yang sempat hadir nanti, menjadi amal jariah buat kita semua. Mudah-mudahan niat baik akan selalu tersalurkan dari semua teman-teman, dan energinya terus akan mengalir menjadi energi yang baik dan membuat kita semakin tumbuh, semakin positif thinking, dan selalu husnuzan pada apapun yang sedang kita hadapi dan akan kita jalankan. Coach Swin, jazakallah khair, Coach. Mudah-mudahan sehat-sehat terus dan terus bisa menyampaikan ilmunya kepada kami semua, dan setiap hari terus bertambah ilmunya. Barakallahu fikum, sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di hari Sabtu besok, insyaallah dengan materi yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan semakin bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman bisa terus mengakses bisnismu sehingga dari hari ke hari akan tambah lebih baik lagi, insyaallah. Terima kasih Bang Grasat yang sudah selalu hadir bersama kami. Selalu ada menjadi kunci di bisnisku di kelas batch ketiga ini. Dan terima kasih teman-teman, baik yang batch ke-1, batch ke-2 dan batch ke-3 sudah selalu hadir, serta teman-teman yang baru hadir. Barakallah. Mari kita tutup pertemuan malam ini. Coach Afid izin kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Insyaallah buat yang muslim silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat beristirahat. Semoga bisa beraktivitas kembali besok hari sampai ketemu di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.